ittiba, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, meskipun terkadang akal manusia belum sampai, saya tidak mengatakan tidak sampai, belum sampai memikirkan kenapa hal itu harus diikuti. Tapi sebagai seorang muslim, ini poin yang ketiga, sebagai seorang muslim wajib hukumnya tunduk patuh terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasrah tanpa banyak bertanya, mencari apa alasannya. Yang jelas selama itu dilakukan Rasulullah SAW mesti benar. Selama itu tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak benar. Patokannya gitu. Semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW kita lakukan karena itu pasti baik. Dan segala sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW maka kita tinggalkan. Itu berarti tidak baik. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Sekali lagi ini adalah dalam urusan agama, dalam urusan syariat, bukan dalam urusan dunia. Bukan urusan dunia. Yang kita bahas urusan syariat. Maka wajib bagi seorang muslim muslimah kaitannya dengan sunnah Rasulullah SAW, segala apa yang Rasulullah SAW lakukan ataupun segala sesuatu yang Rasulullah tinggalkan adalah tinggal mengikuti saja. Dilakukan Rasulullah kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Ditinggalkan sama Rasulullah SAW kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan. Ini sekalipun sekali lagi kita belum tahu maknanya, kita belum tahu maksudnya, kita belum tahu alasannya. Kenapa? Kemudian faedah yang keempat adalah hadis ini merupakan bantahan atas pemahaman sebagian orang yang berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad itu dalam rangka tabarruk. Dalam rangka apa? Bertabarruk. Makanya tidak sedikit di antara manusia karena ketidaktahuan mereka dengan apa yang diajarkan Rasulullah yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka itu ketika tawaf bukan hanya Hajar Aswad yang mereka usap-usap itu, yang mereka cium itu adalah hampir semua dinding Ka'bah, kiswanya dicium. Ya, kemudian kiswanya diusap-usap, kemudian diusapkan ke mukanya, diusapkan ke wajah, ke badan seluruh badannya. Kalau dia bawa anak, diusapkan ke wajah anaknya, ke kepala anaknya. Ngalap berkah. Sekali lagi Nabi SAW melakukan ini bukan dalam rangka tabarruk, bukan dalam rangka ngalap berkah Hajar Aswad, boten. Tapi alasannya adalah litta'abbud. Itu adalah dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah, bukan untuk tabarruk. Makanya Umar radhiyallahu anhu itu menyatakan laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Berarti ini ilatnya, dasarnya itu bukan tabarruk tapi dasarnya ta'abbud, yaitu ibadah. Tidak lebih daripada itu. Hanya untuk ibadah. Kalau seandainya itu untuk tabarruk, mungkin ada orang yang mengkiaskan. Dan ini jelas salah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah semangat Umar radhiyallahu anhu untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam.
untuk menjaga tauhid, ya, sehingga beliau jelaskan kepada kita, beliau itu mencium Hajar Aswad tidak lain dan tidak bukan karena ittiba'ur Rasul, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Khawatirnya apa? Khawatirnya ada orang yang beranggapan seperti tadi, ini Hajar Aswad itu penuh barokah. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Inni la'a'lam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Inni la'a'lam, sesungguhnya aku tuh tahu betul, annaka hajarun, kamu itu ada sebongkah batu, la tadurru wa la tanfa, enggak bisa memberikan madarat, enggak bisa memberikan manfaat. Hajar Aswad saja tidak memiliki keistimewaan secara khusus untuk bisa memberikan manfaat dan madarat. Itu batu Hajar Aswad. Apa meneh batu Ponari? Ponari bilang ya? Ponari. Lari seorang. Hajar Aswad itu enggak latadur walatan, enggak bisa memberikan madarat, enggak bisa memberikan manfaat. Apa meneh? Waktu liyane. Jelas akan merusak akidah. Akan merusak akidah. Ini. Makanya sekali lagi, mencium Hajar Aswad itu bagian daripada syiar haji. Syiarul haji. Bukan yang lain sudah. Bukan ya? Yang lain. Ya. Kemudian, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faedah yang terakhir adalah bahwa masalah keberkahan, kemuliaan, keistimewaan sesuatu yang mana darinya kita bisa mengambil manfaat, itu butuh dalil. Butuh dalil. Tetapi ternyata kita mau mengambil manfaat dari apa? Madu, karena itu barokah, boleh, karena ada dalilnya. Kemudian ya, ambil barokah dari korma, ya memang itu korma barokah. Dengan air zam-zam, ya memang ada dalilnya. Tapi kalau Hajar Aswad, tentang keberkahannya itu tidak ada. Tidak. Ya. Hanya saja memang dianjurkan untuk menciumnya dalam rangka ta'abbud. Dalam rangka apa? Ta'abbud. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada keutamaan bagi mereka yang mengusapnya, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Apa itu? Mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani. Utamanya apa? Sudah sampai kata? Belum kelihatannya. Belum. Kelihatannya. Yang benar. Ada. Kelewatan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an. Sanadnya sahih. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Imam Nasai rahimahullah taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mashar ruknil yamani war ruknil aswadi yahuttul khataya hatta. Sudah. Sesungguhnya inna mashar ruknil yamani wa ruknil aswadi, sesungguhnya mengusap ya rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu apa? Yahuttul khataya, bisa menggugurkan dosa. Kamu tahu? Lagi. Itu bisa menggugurkan dosa. Itu apa namanya? Hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai rahimahumullah jami'an.
Kita masuk ke hadis berikutnya nomor 717. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Tufaili radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu ar-rukna bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbilul mihjana rawahu Muslim. Dari Abu Tufail yang berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertawaf di Baitullah. Beliau memakai Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat di bawahnya, lalu menunjuk tongkat itu. Nah, jazakallahu khairan. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 1275 dari Abu Tufail. Abu Tufail itu nama aslinya adalah Amir ibnu Wathilah. Amir ibnu Wathilah ibnu Abdillah Al-Laythi. Radhiyallahu anhu. Beliau saat berjumpa dengan Rasulullah SAW itu masih sangat muda. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab At-Tarikhnya, dia punya kitab tarikh selain Sahih Bukhari, di halaman 119 meriwayatkan dari Abu Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkata, adraktu thamaniya sanawatin min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW selama 8 tahun. Ya. Wa mulidtu 'ama Uhud. Aku dilahirkan pada saat perang Uhud, pada tahun terjadinya perang Uhud. Tahun berapa? Ketiga Hijriah. Makanya 8 tahun beliau menangi Rasulullah SAW dari lahir cengar sampai Rasulullah SAW wafat 8 tahun. Ini beliau tinggal itu di Kufah, dan pada saat adanya perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berada di pasukan Ali radhiyallahu anhu. Tapi kemudian setelah Ali radhiyallahu anhu itu wafat, menemui syahidnya, beliau kembali ke kota Mekah. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Beliau adalah sahabat yang paling akhir wafat. Makanya kalau ditanya, siapakah sahabat yang paling akhir wafatnya? Sudah? Abu Tufail. Nama aslinya Amir ibnu Wathilah ibnu Abdillah Al-Laythi. Amir ibnu Wathilah ibnu Abdillah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Itu orang yang paling terakhir wafat dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, yaitu di tahun 100 Hijriah. Ada yang mengatakan 110 Hijriah. Antara tahun 100 sampai 110 Hijriah. Apa fungsi atau faedah, manfaat mengetahui sahabat yang terakhir wafat? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Sudah nggak ada sahabat lagi. Sudah nggak ada sahabat lagi, terus Untuk perawian hadisnya. perawian hadis, ya. Apalagi itu untuk mengecek kebenaran klaim pengakuan sebagian orang yang ngaku tabiin. Saya seorang tabiin loh, ya. Dan jenengan yang ngaku seorang tabiin lahirnya tahun pinten 111 ngaku sih. Karena nggak mungkin ketemu sahabat. Sahabat terakhir yang meninggal dunia Abu Tufail meninggal tahun 100 atau 110 Hijriah. Itu loh. Kalaupun lahirnya tahun
jenengan teng pundi? Teng Basra. Abu Tufail nang Mekah. Kira-kira umur 5 tahun bisa ketemu apa enggak? Kan gitu. Sehingga ketika orang ini meriwayatkan hadis kok dari sahabat, jelas ini hadisnya langsung salah. Salah. Kalau masih terputus kan gitu kan? Gak mungkin dia ketemu sahabat. Lalu lainnya ada setelah tahun 110 gitu loh. Itu pentingnya mengetahui tahun wafat para sahabat radhiyallahu anhum ya, untuk mengetahui kesahihan hadis. Hadis itu nanti jadi dianggap saya atau tidak. Bentar kali mulai panjenengan nanti tahun piro-piro ya rene sing gagas gitu kan. Itulah. Lalu kalau para sahabat tahun kelahiran dan tahun wafat itu sangat penting. Apalagi masa periwayatan hadis. Sudah tentu. Belum ya, oke. Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait." Aku melihat Rasulullah SAW itu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Apa yang beliau lakukan? Wa yastalimu rukna. Kemudian beliau memegang Hajar Aswad tapi bimihjanin ma'an. Mihjan itu tongkat sing enek celempure. Apa? Tekan ya. Tekan ya. Nah, sing tongkat biasa kan cuma kayak gini tok misalkan. Ya, kayak gini tok. Ngereneng lengkungannya, ya, celempure. Tongkat simbah, tongkat tepak aja gitu ya. Sangat penting banget. Ada arep yo, wah. Ora penak nenggonya dan kolom gitu kan. Itu namanya mihjan. Tapi kalau nggak ada celempure itu namanya asok biasa. Asok. Ini mihjan. Ya. Fungsinya apa? Ya untuk mengarahkan kalau orang yang berkendara onta itu untuk mengarahkan. Nah, onta itu mihjan. Atau biasa dipakai untuk gantungin perbekalan. Ya. Kalau pakai yang biasa, tongkat biasa mesti merosot. Gimana? Tapi kalau yang pakai melengkung, merosot ya mesti kecantol kan gitu kan. Biasa orang kalau berkelana, ya, dengan kisanak, model gitu kan, sampurasun, rampes, kan gitu. Ya. Anak-anak milenial nggak tahu sampurasun, rampes ya. Kisanak itu udah nggak tahu ya. Itu Itu tongkatnya kan gitu modelnya. Untuk bawa kantong, bekal, benerajin, jigla. Itu namanya mihjan. Ya. Beliau memegang Hajar Aswad menggunakan mihjan, yaitu menggunakan tongkat yang beliau bawa. Kemudian wayuqab bilul mihjan. Lalu beliau mencium tongkat tadi yang mengenai Hajar Aswad. Ikhwati fillah wa qadillah azallahu wa yakum jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan tawaf. Melaksanakan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah, diawali dari Hajar Aswad, diakhiri juga di Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Dan putarannya itu searah jarum jam. Putaran searah jarum jam. Kemudian pada yang kedua adalah anjuran untuk memegang Hajar Aswad. Memegang Hajar Aswad dengan
Ini. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, apabila yang bersangkutan itu tawaf menggunakan kendaraan atau ditopang dengan tandu atau oleh orang lain. Karena kalau sama-sama berjalan sakit boten, ya mesti musuh-musuh tidak bisa. Ya, karena Rasulullah SAW ketika melakukan hal ini, yaitu menyentuh Hajar Aswad menggunakan tongkat, beliau itu posisinya tawaf menggunakan kendaraan online. Tawaf menggunakan kendaraan online. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kok nggak ikut-ikut sahabat yang lain? Ini terjadi di haji wada. Ya, terjadi di haji wada. Kenapa beliau alaihi salatu wasallam ketika tawaf kok menaiki onta? Kenapa? Enggak sakit. Sallallahu alaihi wasallam enggak sakit. Kenapa? Iya. Di kemudian hari akan ada orang yang tawaf pakai kendaraan. Oh gitu. Kemudian hari. Jadi untuk mengatakan boleh, ya biar jadi contoh bagi yang lain. Jadi boleh ya tawaf nganggo kendaraan ya ora apa-apa kan gitu. Ya, sekarang adanya kursi roda. Kursi roda atau ada yang itu mobil-mobilan, mobil, bukan mobil-mobilan, mobil bayarnya lumayan larang. Tapi itu ada di lantai atas. Ya. Kalau di lantai atas semakin lama karena putarannya semakin panjang, kan gitu kan? Semakin panjang. Ya. Itu bagus. Apalagi Capek itu Pak. Hah? Capek enggak? Rasulullah SAW enggak capek. Wah, ya mungkin juga capek mungkin juga capek. Orang yang sakit. Kalau sakit beliau tidak. Ya, sakit beliau tidak. Ya, jadi Untuk membolehkan naik onta. untuk boleh itu tadi sudah. Berarti boleh dengan tidak berjalan kaki tapi dengan apa? Naik kendaraan atau sesuatu yang memudahkan dan sebagainya. Apa lagi? Bapak ada bersolat baik. Tandaannya, udah ada toh? Sudah. Ya udah, ya makanya tandaannya itu ambil pikir, ini udah dipikir. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Untuk menunjukkan bahwa saya Islam itu mudah, artinya tidak menyusahkan pemeluknya. Iya. Lagi. Ya. Kita langsung saja kepada riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jami'an. Yang berada dalam Muslim nomor 1273 rahimahullah taala, di mana beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baiti fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf saat haji wada ala rahilatihi, dengan menaiki kendaraan. Jadi tawafnya beliau dengan naik kendaraan. Yastalimul hajara bimihjanin, beliau menyentuh Hajar Aswad itu dengan tongkatnya. Untuk apa? Li ayyarahun nasu wal yushrifa. Biar para sahabat radhiyallahu anhu itu melihatnya, karena itu momen langka. Ya, biar kelihatan
liyusrifan, agar kelihatan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang pada waktu itu ikut jamaah haji. Mesti ini ya, orang-orang yang mungkin jalan ketemu sama Rasulullah, ingin nyedai Rasulullah kan gitu kan, ingin berada dekat dengan Rasulullah SAW, biar nanti tidak pada rebutan ya. Sekarang aja kalau ada tokoh penting rebutan selfie ceprat gitu kan. Makanya biar Rasulullah SAW tidak, yang dulu kan tidak ada yang namanya Rasul punya pengawal, tidak ada, apalagi apa itu pagar betis, tidak ada, ya tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW itu nggak naik kendaraan, orang-orang sok-sokan ya, berebut untuk berjumpa dengan beliau, nyalami beliau, gitu kan? Mungkin kalau saya video selfie sama beliau, udah kasihan beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau naik kendaraan. Kemudian apa yang kedua, waliyas aluhu, dan agar orang-orang itu mudah untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena kelihatan oh itu Rasulullah. Coba kalau Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabatnya Rasulullah ajmain, orang mau bertanya susah, ya Rasulullah kan gitu kan, datang dongak-dongak mata ini. Tapi kalau Rasulullah SAW sudah di atas kendaraannya, mudah bagi mereka yang ingin bertanya langsung saja mengajukan pertanyaannya. Karena itu Rasulullah SAW naik kendaraan. Fa innan nasa khosyahu, karena orang-orang itu berebut berkerumun di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Jadi itu hikmahnya di situ. Di samping apa yang tadi sudah disebutkan oleh panjenengan tadi, jazakumullah khairan katsiran. Ikhwatul Islam wa ikhwatul Din rahimani Allah jami'an. Demikian juga faedah yang ketiga, atau yang kalau digabungkan dengan apa yang tadi disebutkan sama teman-teman, ya faedah yang keenam. Yang keenam adalah apa? Ataupun yang kelima adalah agar orang-orang itu mudah untuk mencontoh apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, karena dia kelihatan mudah untuk mencontoh apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika menjalankan ibadah haji. Faedah yang terakhir dari hadis di atas adalah apabila kita gabungkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa kondisi jamaah kaitannya dengan Hajar Aswad itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Ya. Kondisi yang pertama adalah seorang jamaah bisa mendekati Hajar Aswad dan bisa menciumnya, memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah apa? Dia dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad sembari membaca takbir. Sekali lagi, ya, mencium sambil membaca takbir. Dan itu yang sempurna. Berapa kali mencium Hajar Aswad? Cukup sekali saja. Merasa bolak-balik, ya, ngasih kesempatan yang lain. Karena